Cuma jujur aja, kematian-kematian yang ada di sini ya, spoiler alert, itu terlihat bodoh aja sih. Nggak senatural yang ada di... Halo Sobat Cinefil, ketemu lagi sama gue Patriot Ulul. Gimana kabar kalian minggu ini? Dan udah nonton film apa aja dan lagi nungguin film apa aja? Kalau gue sendiri lagi nungguin Furiosa ya, yang memang masih akan tayang di akhir Mei. Tapi gue nungguin banget ya, karena di sana Chris Hemsworth itu akan jadi villain ya. Walaupun ini bukan pertama kalinya Chris Hemsworth jadi villain sih, cuma penampilannya jadi villain menurut gue sangat meyakinkan dan semoga nggak flop aja sih. Dan untuk kali ini gue mau review satu film yang baru banget tayang hari ini, berjudul Tarot ya. Dan jujur aja sebelumnya gue udah pernah ngomong kalau gue mau nge-review Vina, cuma jujur aja kayaknya akan gue batalkan karena kayaknya nggak sesuai dengan prinsip gue. Dan walaupun gue tahu ada banyak kisah-kisah sedih yang dimonetisasi, tapi untuk Vina kayaknya gue akan kasih exception sih, karena memang biasa kayaknya nggak banget lah untuk gue review aja. Jadi gue akan review satu film berjudul Tarot, yang mana film ini adalah besutan dari Spencer Cohen. Dan Spencer Cohen ini merupakan writer ya, penulis cerita untuk film Moonfall dan Expendables juga. Dan ini adalah debut pertamanya dia, walaupun sebelumnya dia pernah jadi sutradara juga, cuma kalau nggak salah untuk video musik juga, dan juga untuk short film aja sih. Dan film ini dibintangi oleh Harriet Slater, yang mana dia akan bermain sebagai Hailey. Dan sebelumnya Harriet Slater ini juga cuma sebagai cameo ya. Kalau kalian mungkin pernah nonton Indiana Jones Dial of Destiny ya, dia juga main di situ sebagai cameo. Bisa dibilang ini adalah peran utama pertamanya dari Harriet Slater ya. Dan yang kedua adalah Jacob Batalon ya. Aktor ini udah nggak asing lah, apalagi di Spider-Man Universe-nya Tom Holland, dia sebagai sohibnya Spider-Man atau Peter Parker. Dan terakhir ada Avantika Van Dapu, dia juga mainnya kebanyakan di film-film ya kelas B lah. Terakhir kalau nggak salah dia main di film Senior ya, udah agak lama, 2 tahun yang lalu. Dia juga sebagai supporting role aja, dan di sini dia bisa dibilang masih sebagai supporting role, tapi perannya lebih banyak sih. Oke, mungkin langsung aja ke pembahasan filmnya ya. Sebenarnya film ini sangat-sangat formulatif dan sangat klise dari storyline-nya ya. Ya, mana adalah 7 sahabat, mereka staycation bareng di satu mansion, terus kemudian mereka seru-seruan di mansion tersebut, nemu basement, dan di basement tersebut nemu tumpukan kartu tarot yang sebenarnya agak aneh. Dan mereka akhirnya main kartu tarot tersebut, yang mana ini cuma buat seru-seruan, tapi ternyata kartu tarot tersebut itu mengandung sesuatu yang lebih sinister sih. Dan akhirnya satu persatu dari mereka itu akhirnya kena lah dari akibat mainin kartu tarot tersebut. Dan jujur vibes ketika gue nonton film ini itu kayak gue ngerasa nonton gabungan dari film Talk to Me, yang mana Tangan ya kalau nggak salah buat media ngomong sama dunia gaib, terus juga gabungan dengan Final Destination sih. Cuma jujur aja kematian-kematian yang ada di sini ya, spoiler alert, itu terlihat bodoh aja sih, nggak senatural yang ada di Final Destination. Karena di sini itu karakter-karakter yang ujung-ujungnya akan jadi mati atau akan jadi tumbal ini, itu kelihatan kalau cari-cari masalah aja sih ya. Ketika mereka sebenarnya ngerasa kayaknya itu ada yang nggak beres, kayaknya itu kok ada yang nyeremin, itu justru bukan dihindari tapi malah dikepoin, yang mana kepoan mereka itu yang akhirnya jadi demise untuk mereka sih. Dan kalau kalian ngarepin kematian-kematian yang ada di film ini, kematian karakter-karakter ini itu sesatisfying kematian-kematian yang ada di Final Destination, itu menurut gue nggak akan meet your expectation ya, jujur aja. Justru menurut gue banyak kematian-kematian yang di sini itu terlalu bodoh aja sih, terlalu apa ya, terlalu absurd aja. Karena misalkan ada satu kematian, spoiler alert, ini dia mati karena dibecek tangga, dan ini bukan tangga yang kayak di Final Destination ya. Karena ada satu kematian yang kalau kalian ingat atau pernah nonton film Final Destination, kalau nggak salah ketiga atau keempat, itu ada kematian yang disebabkan oleh tangga, tapi itu lumayan satisfying. Kalau di sini tuh malah lebih absurd sih menurut gue. Dan juga sebenarnya kalian bisa tebak lah, sebenarnya horor ini ujung-ujungnya juga akan jadi investigasi horor ya, yang mana ada salah satu dari mereka yang akhirnya curiga, akhirnya sadar, akhirnya tahu kalau kayaknya ini bukan kematian yang biasa, dan mereka melakukan investigasi yang akhirnya nge-lead ke satu karakter yang pernah ngalamin itu juga dan survive, dan mereka minta bantuan, bisa dibilang lah. Tapi meskipun formulatik dan klise ya, seperti yang udah gue jelasin tadi, dari arah story lainnya, menurut gue film ini cukup fokus, dalam artian nggak banyak subplot yang terlalu distraktif, terus nggak banyak perpindahan scene yang ngejeglak, semuanya tuh bisa gue bilang smooth lah.
memang sih ada love story juga antara Hailey ini dan salah satu karakter yang lain ya. Cuma menurut gue itu nggak ngedistraksi dari fokus film ini sih. Dan karena bisa dibilang sebenarnya film ini kurang banget aktor-aktor senior ya. Dan di sini tuh kayaknya banyak banget aktor-aktor baru. Ya kualitas aktingnya memang what you expect aja sih. Jujur mungkin yang paling bagus kualitas aktingnya di sini cuma Jacob Batalon aja sih. Karena memang dia kan sebelumnya pernah main di film Spider-Man, lawan mainnya juga Tom Holland. Ya agak ngebantu lah. Meskipun sebelumnya gue bilang kalau film ini dieksekusi cukup smooth ya, tetap aja ada plot hole yang menurut gue cukup mengganggu. Ini terjadi pas si Paxton yang diperan oleh Jacob Batalon ini kejebak di lift, terus dia udah ketemu sama hantunya atau setannya di sini ya, spoiler alert. Terus dia tiba-tiba nge-ward off dan tiba-tiba selamat aja. Walaupun di akhir ya dikasih tahu alasan kenapa dia bisa selamat, tapi menurut gue itu juga masih cukup absurd sih. Dan menurut gue setannya ini atau arwah marah ini bisa dibilang itu mirip sama penampakan dari La Llorona ya. Kalau kalian pernah nonton film dengan judul yang sama La Llorona, itu juga backstory-nya hampir-hampir mirip, sama-sama kehilangan anak. Cuma di sini treatment-nya, endingnya itu beda lah. Dan resolusi konflik dari film ini ya menurut gue itu cukup satisfying sih. Walaupun sih film ini bisa dibilang klise, formulatik, tapi endingnya itu kayak skeleton key. Dan sebenarnya nggak gue expect kalau resolusinya akan seperti itu. Dan visual dari resolusi tersebut juga menurut gue oke banget sih. Karena sebelumnya gue jujur aja berpikir kalau resolusi konflik dari film ini endingnya itu bakalan kayak bawa senjata untuk ngadepin arwah ini ya, kayak macam-macam pemukiman setan lah. Dan terakhir menurut gue film ini cukup main aman ya. Artinya di ending film ini gue bisa sebut film ini nggak ngegantung. Artinya nggak ada setan yang tetap masih hidup, masih menghantui mereka, kutukannya masih menghantui mereka. Di sini tuh cukup well resolved lah bisa dibilang. Karena jujur ya kalau film ini mau dibikin setannya masih hidup atau kutukannya masih berlangsung, itu menurut gue malah nggak akan sehat sih. Karena jujur aja film ini aja menurut gue cuma buat hiburan aja, nggak perlu untuk ada sequel keduanya yang bikin orang, gue kayaknya masih penasaran deh untuk nonton Tarot. Kayaknya sih nggak sampai segitu. Karena gue bisa bilang film ini itu nggak buruk, tapi nggak worth it untuk dibikinin sequel kedua sih. Oke, mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. Untuk skor gue kasih 5/10 ya. Dan menurut gue film ini masih oke untuk buat senang-senang, untuk buat have fun. Karena emang formulatik dan klise, kita nggak perlu mikir berat. Sebenarnya kita juga udah tahu ini arahnya bakal kemana. Cuma mungkin kita akan nebak-nebak endingnya. Dan anggap aja ketika kalian nonton film ini itu kayak nonton film blockbuster ala-ala formulatik remaja klise yang tayang di tahun 2000-an lah. Dan kalau lo ada pendapat berbeda, please share di kolom komentar. Kita bisa diskusi di situ. Kalau lo suka video ini, please like and subscribe. See you in the next movie review. Bye bye Sobat Cinefil.